Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan proyek penelitian yang saya susun terkait analisis pengaruh konsumsi yogurt probiotik pada penderita diare akut melalui pendekatan metabolomik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fitri Amalia dengan NIM 104180016. Berikut ini merupakan outline presentasi kali ini yang mencakup pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan hipotesis. Kemudian tinjauan pustaka yang menjelaskan terkait yogurt probiotik, mekanisme kerja probiotik, diare akut, dan analisis metabolomik. Kemudian metodologi penelitian, meliputi overview metode kerja, rancangan pekerjaan, ekspektasi data hasil, dan terakhir rancangan biaya. Yang pertama yaitu pendahuluan. Penyakit akibat mikroorganisme masih menjadi primadona dan menempati urutan atas sebagai penyebab kematian dunia. Seperti data dari WHO pada tahun 2019, infeksi saluran pernafasan bagian bawah masih menjadi penyakit menular yang paling mematikan di dunia dan menempati peringkat keempat penyebab kematian dunia. Selain itu, pada tahun 2017 terjadi 223.900 kasus Clostridioides difficile dan sedikitnya 12.800 orang meninggal dunia. Penyakit diare merupakan penyebab kematian nomor 2 pada balita dan menempati urutan ke-8 penyebab kematian dunia. Setiap tahunnya diare dapat membunuh sekitar 525.000 anak balita dan secara global terdapat hampir 1,7 miliar kasus penyakit diare pada anak setiap tahunnya. Nah, selain itu, masalah lainnya datang juga dari ancaman resistensi antibiotik. CDC melaporkan di Amerika Serikat lebih dari 2,8 juta infeksi yang kebal antibiotik terjadi di AS setiap tahun. Lebih dari 35.000 orang meninggal sebagai akibatnya. Maka dari itu, perlu dicari alternatif pengobatan lain. Saat ini, dunia sedang beralih menuju pengobatan dengan probiotik. Susu fermentasi, khususnya yogurt, adalah matriks makanan yang paling sering digunakan untuk penambahan bakteri probiotik di seluruh dunia. Pasar yogurt global berdiri di 77.679 juta US dollar pada tahun 2016 dan diproyeksikan mencapai 107.209 juta US dollar pada tahun 2023. Penyakit yang berhubungan dengan saluran cerna telah menjadi target umum probiotik, terutama karena pada kemampuannya untuk memulihkan flora usus. Meskipun tindakan ini tampaknya dimediasi oleh faktor-faktor yang dapat larut disekresikan dari probiotik, molekul yang bertanggung jawab untuk efek probiotik ini jarang diidentifikasi. Maka dari itu diperlukan pengetahuan secara menyeluruh terkait apa saja keragaman mikroba dalam pencernaan setelah penambahan yogurt probiotik, serta senyawa apa saja yang dihasilkan probiotik dalam hal ini yogurt yang dikonsumsi pasien penderita diare akut melalui pendekatan metabolomik. Dengan demikian, pada penelitian ini bertujuan untuk 1. Menentukan diversitas mikroba pada anak-anak usia 5 hingga 10 tahun penderita diare akut sebelum dan setelah mengonsumsi yogurt probiotik selama 7 hari. Dan 2. Menentukan pengaruh konsumsi yogurt terhadap anak-anak usia 5 hingga 10 tahun dengan penyakit diare akut selama 7 hari. Dan saya mengajukan hipotesis. Yang pertama, terdapat peningkatan firmicutes bersama dengan penurunan Bacteroidetes dan Proteobacteria setelah pemberian yogurt selama 7 hari. Kemudian, terjadi perubahan metabolik yang termasuk dalam famili senyawa sulfur, senyawa nitrogen, aldehyda, keton, ester, alkohol, fenol, asam organik, dan hidrokarbon. Bagian 2 tentang tinjauan pustaka. Probiotik adalah mikroorganisme non-patogen yang memberikan manfaat kesehatan positif pada inang jika tertelan dalam jumlah yang memadai. Menurut komunitas ilmiah, jumlah probiotik harus melebihi nilai minimum 6 log CFU per mili untuk memberikan manfaat kesehatan yang potensial. Sarana terbaik untuk pengiriman probiotik yang layak ke usus manusia adalah makanan olahan susu. Salah satunya adalah yogurt, yang didefinisikan sebagai simbiosis dari 2 strain bakteri yaitu Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus dalam lingkungan steril pada suhu yang sangat rendah, yaitu 36 derajat Celcius sampai 42 derajat Celcius, selama 3 hingga 8 jam. Strain bakteri lain seperti Lactobacillus acidophilus dan
Bifidobacterium bifidus sering ditambahkan untuk mendapatkan manfaat kesehatan yang potensial. Probiotik memiliki banyak fungsi menguntungkan dalam organisme manusia. Keuntungan utama mereka adalah efek pada perkembangan mikrobiota yang menghuni organisme dengan cara memastikan keseimbangan yang tepat antara patogen dan bakteri yang diperlukan untuk fungsi normal organisme. Efek tersebut diantaranya yaitu yang pertama, antagonisme melalui produksi zat antimikroba, kemudian persaingan dengan patogen untuk adesi ke epitel dan nutrisi, kemudian imunomodulasi tuan rumah atau host, dan terakhir penghambatan produksi racun bakteri. Diare didefinisikan sebagai produksi tinja konsistensi longgar yang tidak normal, biasanya berhubungan dengan frekuensi buang air besar yang berlebihan. Dengan keluaran tinja yang berlebihan, yaitu lebih dari 200 gram per hari. Diare akut diartikan sebagai diare yang sudah diderita lebih dari 4 minggu, yang merupakan respon non-spesifik dari usus ke beberapa kondisi yang berbeda, termasuk diantaranya yaitu diinfeksi, reaksi merugikan terhadap obat-obatan, radang usus penyakit, dan iskemia. Nah, tabel di samping ini merupakan perbedaan metabolit yang terdapat pada orang sakit diare dan orang yang sehat. Metabolomik berhubungan dengan penentuan simultan dan analisis kuantitatif dan metabolit intraseluler yang telah didefinisikan sebagai senyawa bermassa molekul rendah yaitu kurang dari 1500 Da yang tidak dikodekan secara genetik dan diproduksi dan dimodifikasi oleh metabolisme organisme hidup yaitu mikroba. Senyawa ini termasuk molekul kecil endogen dan eksogen seperti peptida, asam amino, asam nukleat, karbohidrat, asam organik, vitamin, polifenol, alkaloid, dan mineral. Nah, bakteri probiotik telah dipelajari untuk pengaruhnya terhadap metabolisme molekul makanan di usus seperti pencernaan laktosa dan metabolisme kolesterol. Probiotik juga dikenal untuk berkontribusi pada protein dan metabolisme amonia, dan untuk mengubah komposisi mikrobiota usus. Dengan menerapkan metabolomics, respon metabolik multiparametrik suatu organisme terhadap rangsangan biologis dapat dianalisis. Yang ketiga yaitu metodologi penelitian. Kemudian overview metode kerja. Yang pertama, studi populasi dan ekstraksi DNA dari sampel tinja, kemudian PCR DGGE dan analisis cluster, lalu analisis metabolomik, dan terakhir analisis dan statistik gabungan. Rancangan kerja dimulai dari studi populasi. 20 sukarelawan sehat yang dipilih dari pasien rumah sakit Hasan Sadikin, 11 perempuan dan 9 laki-laki berusia antara 5-10 tahun dengan rata-rata 8 tahun berpartisipasi dalam penelitian ini. Komite Etik Institut Teknologi Bandung menyetujui penelitian ini dan semua subjek memberikan persetujuan. Subjek memiliki riwayat penyakit diare akut. Kemudian, para relawan menerima 1 dosis yogurt probiotik 2 kali sehari selama jangka waktu 7 hari. Yogurt probiotik ini dibuat dengan penambahan Lactobacillus rhamnosus GG atau LGG setidaknya 10⁻10 CFU dalam 250 ml yogurt komersial yaitu Bio-Cool Plain. Kemudian dilakukan ekstraksi DNA dari sampel tinja. Sampel feses dikumpulkan dari sukarelawan sebelum dimulainya studi pemberian makan yaitu sebagai T0 dan pada akhir periode konsumsi yaitu T1 dan segera dibekukan pada suhu minus 80 derajat Celcius sampai digunakan. Total DNA diekstraksi dari 230 mg feses dengan menggunakan QAM diinastol minikit yang amplifikasi wilayah V2, V3 dari gen 16 sRNA bakteri dilakukan dengan menggunakan primer universal eubakterial Gizi-Clam HDA1 dan HDA2. Reaksi amplifikasi dilakukan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI Bandung. Kemudian campuran reaksi mengandung 0,5 mikromolar setiap primer, 200 mikromolar setiap DNTP, 0,5 uDNA polimerase, dan 4 mikroliter template DNA bakteri dengan volume akhir 50 mikroliter. Kemudian dilakukan elektroforesis dengan tegangan 250 volt selama 5 menit dan dilanjutkan pada tegangan konstan 90 volt dan suhu 60 derajat Celcius selama 16 jam. Kemudian dilakukan pewarnaan gel melalui perak dipindai menggunakan sistem molekuler imager gel Doxq-R Biorad dan terakhir dilakukan analisis menggunakan perangkat lunak FPQuest versi 4.5 Biorad. Kemudian dilanjutkan dengan analisis metabolomik.
Nah, keberadaan metabolit dalam sampel tinja ditentukan dengan spektrometri massa kromatografi cair atau LC-MS di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI Bandung. Secara singkat, air kadar PCR ditambahkan ke 500 mg sampel tinja, diaduk dan disentrifugasi. Supernatan disaring dengan filter 0,2 mikroliter dan supernatan yang disaring dikirimkan ke LIPI untuk dilakukan analisis dengan LC-MS. Lalu kemudian untuk mengkomparasi semuanya dilakukan analisis dan statistik gabungan, yaitu yang pertama korelasi antara genus dan metabolit dianalisis melalui paket core plot, dan kemudian prediksi metabolit berdasarkan urutan OPU menggunakan versi web paket Mimosa 2. Dari penelitian ini diekspektasikan akan mendapatkan hasil yang pertama fingerprint diversitas mikroba usus dari DGGI, kemudian volcanoplot hasil deteksi metabolit melalui LC-MS, kemudian core plot, dan terakhir kontribusi mikroba terhadap varian metabolit dapat dianalisis melalui hasil dari Mimosa 2. Berikut ini merupakan rancangan biaya penelitian dengan total Rp9.408.600. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun presentasi kali ini. Atas perhatian saudara saya ucapkan terima kasih. Dan apabila terdapat pertanyaan, silahkan cantumkan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe.